Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan hari ini teman-teman Boboto dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan hari ini saya akan bahas tentang pertanyaan banyak teman-teman yang sudah nanya di kolom komentar, kapan Luis Milla mulai berlatih. Jadi bukan mulai bergabung, tapi mulai berlatih. Dan memang ini harus teman-teman tahu juga ya, untuk seorang WNA atau warga negara asing datang ke Indonesia itu harus punya tujuannya apa. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa Luis Milla belum mulai berlatih dan kapan akan berlatihnya. Oke, langsung aja. Satu, Kitas Luis Milla selesai kemarin sore dan bisa segera berlatih dengan pasukan Maung Bandung per tanggal 27 Agustus hari ini. Jadi hari ini udah bisa melatih. Kenapa? Saya jelaskan lagi. Dengan kata lain sudah resmi bisa ada di bench pelatih dengan tim Persib di pinggir lapangan pada saat melawan PSM Makassar Senin lusa. Jika kalau banyak yang tanya nih kapan melatihnya, kenapa baru melatihnya per tanggal 27 Agustus ini. Nah, ini berhubungan dengan kartu tinggal sementaranya atau kitasnya. Jadi kita harus punya izin, seorang WNA masuk ke Indonesia itu izinnya harus lengkap dulu, harus benar mau izinnya tentang apa gitu. Saya jelaskan lagi. Kenapa tidak melatih dari kemarin? Kan sudah datang nih. Ini ada pertanyaan Boboto. Kenapa tidak melatih dari kemarin saja? Kan sudah datang dan diperkenalkan sebagai pelatih Persib Bandung. Ya, jawabannya tidak semudah itu ya. Karena untuk seorang WNA itu harus menyangkut visa yang diajukannya itu sebagai apa. Jadi di sini tuh ujung-ujungnya nanti untuk penerimaan pendapatan negara gitu, karena visa itu ada berbagai macam ya. Jadi saya coba jelasin biar sebagai penambah wawasan Boboto semua. Jadi kemarin pada saat datang itu Luis Milla ke Indonesia itu memegang visa bisnis. Jadi kalau visa itu kan ada 3 ya, visa liburan, visa bisnis, dan visa bekerja gitu. Nah, untuk pada saat datang ke Indonesia, Luis Milla itu visanya visa bisnis, bukan visa bekerja. Oke, jadi untuk tujuan bekerja, maka Luis Milla tidak bisa menggunakan visa bisnis. Karena visa bisnis itu hanya untuk urusan bisnis di Indonesia. Contohnya seminar konferensi, pelatihan tak dibayar, dan sebagainya. Pokoknya yang tidak ada sangkut menyangkut dengan pembayaran lah, itu visa bisnis. Nah, di masa tunggu inilah Luis Milla harus mengajukan lagi visa bekerja atau VITAS. VITAS itu visa tinggal sementara. Visa tinggal terbatas. Izin kerja digunakan untuk layanan yang dianggap sebagai tenaga kerja atau sejenis pekerjaan dengan kompensasi berupa upah dan gaji. Setelah vita selesai, barulah imigrasi di Indonesia akan mengeluarkan izin tinggal terbatas atau KITAS. Nah, jadi perjalanannya memang agak sedikit panjang sebelum mendapatkan KITAS yang diperoleh kemarin sore ya oleh Luis Milla. Jadi sebelum bisa melatih, walaupun sudah datang ke Indonesia, itu tidak bisa langsung melatih karena belum punya surat izin melatihnya atau surat visa bekerjanya, yaitu KITAS. Nah, sebelumnya hanya memiliki visa bisnis. Jadi visa bisnis hanya bisa dikeluarkan kayak tadi, kayak kemarin konferensi pers atau dikenalkan itu kan masih sah-sah aja bisa karena belum memulai pekerjaannya. Kalau mulai bekerja baru memerlukan KITAS atau ITAS. Nah, di sini juga saya akan jelaskan KITAS atau ITAS. KITAS itu kartu izin terbatas. Jadi untuk KITAS itu semacam KTP. Kita punya KTP kan ada untuk fisiknya gitu ya, KITAS. Nah, itu KTP itu KITASnya warga negara asing. Nah, kalau ITAS izin terbatas, nah izinnya itu non fisik. Jadi izinnya sudah diberikan berbarengan biasanya dengan KITAS, dengan kartunya. Nah, tadi ada tambahan lagi, jika sudah ada KITAS inilah baru seorang WNA bisa kerja di Indonesia dan mulai didaftarkan pendapatan dan pajaknya ke negara. Oke, jadi sudah
tidak ada masalah lagi kalau kitasnya sudah keluar, sudah bisa mendapatkan pendapatan, mendapatkan gaji, dan sudah bisa didaftarkan ke pajak ya. Oke, terus berapa lama masa berlaku kitas? Nah, di sini ada 3 macam kitas. Jadi ada yang maksimal 6 bulan, maksimal 1 tahun, maksimal 2 tahun, atau 24 bulan. Nah, menurut uh, di sini saya dikasih infonya Luis Milla mendaftarkan kitas yang 24 bulan ya, yang 2 tahun. Nah, ada juga yang kepo berapa sih sebetulnya biaya kitas ini. Nah, kitas ini sebetulnya murah banget nih kalau yang buat WNA, karena kan WNA itu harus punya sponsorship juga. Jadi kalau mau bekerja di Indonesia itu harus ada yang mengundang dan sesuai dengan keahliannya. Jadi nggak bisa kalau misalkan bekerja di Indonesia, kan ada beberapa bidang yang tidak boleh dipimpin oleh warga negara asing. Tapi kalau untuk pelatih itu masuknya bisa, karena itu bukan ada di atas manajemen, tapi di bawah manajemen gitulah. Nah, kalau untuk biayanya untuk kita sendiri yang maksimal 1 tahun atau 12 bulan itu cuma Rp800.000, berlakunya 1 tahun. Jadi perpanjangannya biasanya 3 bulan sebelum habis sudah diperpanjang. Tapi kalau Luis Milla mengambil yang 24 bulan atau 2 tahun, biayanya juga murah, cuma Rp1.400.000 saja. Jadi Rp1.400.000 untuk 2 tahun melatih. Nah, itu dia. Oke, jadi Bobotoh itu sekedar informasi aja yang bisa kalian tahu lebih lanjutnya kenapa Luis Milla ini belum melatih, karena belum punya izin melatih atau izin bekerja atau kitas. Nah, sedangkan kitasnya baru selesai kemarin sore dan resmi tanggal 27 Agustus hari ini, hari Sabtu, sudah bisa melatih atau langsung melatihnya nanti di PSM atau di Makassar lah. Dan bisa mendampingi tim ya di bench pinggir lapangan. So, jangan lupa terus support channel ini. Mungkin yang teman-temannya belum subscribe bisa di-subscribe juga atau di-subrek lah. Atau nuhun buat teman-teman yang udah support. Dan assalamualaikum bobotoh, salam dunia.